Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak berjumpa kembali dengan adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik? Tentu luar biasa ya, karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang selalu menyertai dan memberkati adik-adik. Adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Apa ya? Ya, hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menderita dan disalibkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus memberikan janji kepada setiap adik-adik dan kakak yang percaya kepada Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Nah adik-adik, kakak dan Kak Selin mau mengajak adik-adik untuk menyanyi memuji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo semua bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak ya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hidupku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to me, He is so good to you, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Tuhan Yesus rindu kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan untuk diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih? Kakak mau? Nah adik-adik, kita mau menyatakan kerinduan kita ya kepada Tuhan lewat pujian ini sebelum kita mendengarkan renungan dari Kak Selvi. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan pujian ini ya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhan.
penebusan-Mu di atas kayu salib buat dosa-dosa kami. Kami rindu Tuhan, sekarang hidup kami untuk Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan diberkati dan akan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dari Kak Selvi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu ini adalah hari yang istimewa. Mengapa? Karena hari Minggu ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari apa ya kebangkitnya? Dari kematian tentu saja adik-adik. Kuburnya yang kosong membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Adik-adik, sebentar kakak mau cerita dan kakak minta adik-adik semua duduk mendengarkan ya. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngantuk, jangan juga ada yang muak. Jadi semuanya mendengarkan kakak bercerita ya. Adik-adik pasti udah tahu kan, hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Hari yang sangat menyedihkan. Karena hari itu Tuhan Yesus harus mengalami penyiksaan yang sangat berat sebelum akhirnya dia mati di kayu salib. Dia harus dicambuk, dia harus dimahkotai dengan duri, tangan kakinya harus dipakukan ke salib. Pokoknya sesuatu yang sangat berat sekali harus dia lalui hanya untuk satu tujuan, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam dia. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, Alkitab mencatat bahwa jam 12 siang hari itu kegelapan memenuhi daerah itu. Kegelapan yang tidak seperti biasanya memenuhi daerah itu selama 3 jam. Jam 3 sore akhirnya Yesus berteriak berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik bisa dibayangkan betapa sedihnya juga hati Yesus karena dia harus berpisah dari Allah Bapa. Dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada Yesus pada saat itu, sehingga Allah Bapa yang tidak tahan terhadap dosa harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Tepat sebelum Yesus meninggal, Yesus berkata, sudah selesai. Yang artinya dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya selama dia di atas bumi ini. Sesudah Yesus mati, seorang yang baik hati bernama Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus untuk bisa memakamkan mayat Yesus Kristus di gua miliknya. Setelah melapisi Yesus dengan kain kafan, dia memasukkan Yesus ke gua miliknya dan menutup gua itu dengan batu yang sangat besar. Wah, adik-adik bisa dibayangkan bagaimana perasaan murid-muridnya dan orang-orang yang selama ini selalu menyertai Tuhan Yesus. Mereka pasti sangat sedih sekali karena selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus berada di balik gua dan mereka tidak bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Hari Sabtu yang sendu datang dan mereka hanya bisa meratapi Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat, pada hari Minggu pagi, pergilah seorang bernama Maria Magdalena, seorang bernama Maria Ibu Yakobus, dan seorang bernama Salome ke tempat Yesus dimakamkan. Mereka hendak meminyaki Tuhan Yesus, dan betapa terkejutnya mereka begitu mereka melihat bahwa pintu yang selama ini menutup gua sudah terbuka. Mereka sangat kaget. Mereka lari masuk ke dalam dan mereka lebih lagi kaget begitu melihat seorang muda berjubah putih duduk di tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Ketika perempuan-perempuan ini sedang dalam ketakutan, orang muda yang berjubah putih ini berkata, "Jangan takut. Orang Nazaret yang bernama Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di tempat ini. Beritahukanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa dia sudah bangkit."
Adik-adik perempuan-perempuan itu langsung pergi dalam ketakutan meninggalkan makam itu. Akhirnya berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tersebar di seluruh daerah itu berkat perempuan-perempuan ini. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-muridnya akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus kembali dan terheran-heran dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, kalau Yesus tidak pernah bangkit, sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di dalam Dia. Selalu ada pengharapan, selalu ada kehidupan di dalam Dia. Melalui kematian dan kebangkitannya kita bisa belajar banyak hal. Pertama, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dipikul di kayu salib dan diampuni. Kedua, Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga berkuasa atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi di atas bumi ini. Kalau adik-adik mungkin punya masalah atau persoalan yang mungkin sulit diceritakan kepada orang tua atau teman-teman adik-adik, adik-adik bisa datang kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan dan minta penghiburan. Tuhan pasti memberikannya. Kalau nyawanya saja sudah diberikan kepada adik-adik, masa hal-hal yang kecil tidak bisa dia selesaikan? Pasti bisa adik-adik. Ayo adik-adik, kita pakai waktu kita lebih lagi untuk mengasihi Dia, untuk masuk ke dalam rencananya Dia, belajar lebih lagi mengenal kehendak Dia atas hidup kita. Adik-adik, masa depan kita cerah di hadapan Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera untuk setiap kita anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya. Jadi adik-adik harus semakin bersemangat melakukan tugas adik-adik. Ketika adik-adik di rumah, ketika adik-adik di sekolah, ketika adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus semakin bersemangat. Yuk kita sama-sama semangat mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan yang pasti melakukannya. Semangat ya adik-adik, selamat Paskah semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari adik-adik kita hafalkan dan kita renungkan ayat ini sehingga bisa menjadi ayat emas untuk sepanjang umur kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau buat prakarya ya. Prakaryanya apa nih? Pokoknya keren, seru. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16? Ayo, siapa? Iya, benar. Coba kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita mau buat prakaryanya yuk. Yuk, siapin bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas. Adik-adik bisa pakai kertas warna atau pakai kertas yang putih juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada lem, ada pensil atau pulpen juga boleh, kemudian gunting, juga manik-manik atau hiasan. Kebetulan kakak punyanya daun-daunan sama kayak apa nih namanya? Kancing, ya betul. Kakak punyanya itu. Kalau di rumah adik-adik ada apa bisa dipakai kok, bebas. Yuk kita sama membuatnya ya, bareng-bareng ya. Nih cara membuatnya seperti ini. Nah cara membuatnya yang pertama-tama adalah kertasnya kita lipat menjadi 2 ya. Seperti ini. Nah kita rapikan. Nah seperti ini ya. Lipatnya ke samping begini. Kemudian kita jiplak tangan kita di atas kertas. Oke, adik-adik boleh pakai pensil atau pulpen atau spidol ya. Nah kemudian kita jiplak seperti ini. Kalau adik-adik belum bisa menjiplak sendiri, adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama ya, atau kakaknya, adik-adik juga boleh. Dan tada! Selesai. Setelah ini baru kita gunting sesuai dengan bentuknya.
sudah jadi. Dengan kita tulis ayat yang tadi di Yohanes 3 ayat 16 ya. Sebentar, kakak mau ganti spidol. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Hidup yang kekal. Setelah selesai, adik-adik bisa ambil hiasan, kemudian bisa tempel di sekitar sini. Nih, adik-adik bisa tempel ya. Oke, kakak kasih waktu adik-adik untuk nempel, kakak juga akan menempel ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Bagus kan? Adik-adik bisa buat seperti ini juga di rumah ya. Selamat mencoba. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini tentang karya terbesar. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang Tuhan pakai dengan lebih baik lagi, dengan luar biasa. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepada Engkau. Di masa liburan kami, Tuhan senantiasa menjagai kami juga. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Jauhkanlah Tuhan dari wabah penyakit ini ya Tuhan, yang sekarang sedang melanda Indonesia, yaitu wabah corona. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kami boleh kembali normal sekolah seperti biasa. Kami boleh bermain seperti biasa dengan teman-teman kami. Kami boleh ke gereja bertemu dengan teman-teman kami. Kami bersyukur, kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Orang percaya katakan amin. Kita juga akan mendengarkan pemenang dari lomba menghias telur. Kira-kira siapa sih ya yang menangnya? Jadi bikin apa? Penguin. Ini tuh. Hai teman-teman, selamat hari Paskah dan ini karya